Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maya Melinda Sari dari Prodi S1 Farmasi semester 2B. Di sini saya akan menjelaskan tentang stabilitas obat. Apa yang dimaksud dengan stabilitas obat? Stabilitas obat adalah kemampuan suatu produk obat untuk menjaga spesifikasi yang sudah dibuat untuk menjamin identitasnya, kualitas kekuatannya, dan kemurniannya. Stabilitas dapat menyebabkan perubahan performa yang tidak diinginkan, misalnya disolusi, perubahan substansi dalam penampilan fisik sediaan, menyebabkan kegagalan produk. Faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas: 1. Faktor lingkungan, temperatur, oksigen, karbon dioksida, cahaya, kelembaban. 2. Obat atau eksipien di dalam sediaan, ukuran partikel obat, pH sediaan atau lingkungan. 3. Kontaminasi mikroba. 4. Kontaminasi logam tertinggal. 5. Pembersihan dari wadah. Jenis-jenis studi stabilitas: fisika, kimia, mikrobiologi. Stabilitas fisika. Stabilitas fisika menyiratkan formulasi tidak berubah secara total sepanjang umur simpannya dan belum mengalami perubahan total dalam penampilan, sifat organoleptik, kekerasan, kerapuhan, ukuran partikel, dan lain-lain. Hal ini karena mempengaruhi estetika farmaseutik, perseragaman kandungan obat, laju pelepasan obat. Implementasi dekomposisi fisika: 1. Pembentukan polimorf dan hidrat. 2. Hilangnya keseragaman, vaporisasi, sublimasi, absorpsi obat. 3. Hilangnya estetika wadah luntur, wadah sobek atau pecah, dan lain-lain. Stabilitas kimia. Stabilitas kimia berarti terdapat beberapa dekomposisi dalam bahan kimia yang dimasukkan ke dalam formula sebagai obat, pengawet atau eksipien lainnya. Dekomposisi ini dapat mempengaruhi stabilitas fisika dan kimia obat. Implementasi dekomposisi kimia: 1. Hilangnya bahan aktif. 2. Hilangnya pharmaceutical elegance seperti timbul bau tidak sedap, perubahan warna, problema rasa. 3. Terbentuknya produk yang toksis. Mekanisme degradasi: 1. Hidrolisis. Hidrolisis berarti pemisahan oleh air. 2. Oksidasi. Oksidasi senyawa organik dan anorganik dijelaskan dengan hilangnya elektron dan hilangnya sebuah molekul elektron, hidrogen. 3. Fotolisis berarti dekomposisi oleh cahaya, misal sodium nitrorusin, dan diberikan secara infusi intravena untuk terapi hipertensi akut. Jika larutan terlindung dari cahaya, maka akan stabil selama setidak-tidaknya 1 tahun. Jika terekspos terhadap cahaya ruangan, maka masa simpannya hanya 4 jam. Mekanisme degradasi: fotolisis dicegah dengan 1. Kemasan yang cocok dalam botol berwarna. 2. Outer kardus. 3. Aluminium oil. Rute degradasi obat: 1. Solpolisis. 2. Oksidasi. 3. Fotolisis. 4. Pirolisis. 5. Dehidrasi, dan lain-lainnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju degradasi: 1. pH, keasaman atau kebasahan. Suatu larutan mempunyai pengaruh besar terhadap dekomposisi senyawa obat. Larutan dapat aspirin stabil maksimum pada pH 2,4. Di atas pH 10 laju dekomposisi meningkat tajam. pH juga dapat mempengaruhi laju oksidasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju degradasi: 2. Kompleksasi. Pembentukan kompleks menurunkan laju hidrolisis dan oksidasi. Misal, kompleks kafein dengan anestesi lokal seperti benzaid, prokaid, dan tretray dapat menyebabkan suatu penurunan laju degradasi hidrolisisnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju degradasi: 3. Surfaktan. 4. Keberadaan logam berat. 5. Cahaya dan kelembaban. Stabilitas obat terhadap hidrolisis, oksidasi, dan fotolisis: 1. Temperatur. 2. Cahaya.
3. Kelembaban. 4. Oksigen. 5. Agen pengkelan. 6. Pelarut. Stabilitas mikrobiologi. Stabilitas mikrobiologi menunjukkan bahwa formulasi tidak mengalami beberapa serangan mikrobiologi dan memenuhi standar sehubungan dengan berkurangnya kontaminasi dan sterilisasi. Degradasi atau kontaminasi mikroba dapat terjadi pada 1. Obat-obat injeksi, 2. Produk obat mata, 3. Produk kosmetika, 4. Alat-alat bedah. Untuk mencegah kontaminasi terhadap formulasi selama penyimpanan, 1. Merancang wadah yang sesuai. 2. Biasanya menggunakan wadah dosis tunggal. 3. Menuliskan kondisi penyimpanan yang tepat pada label. 4. Menambah suatu senyawa antimikroba sebagai pengawet. Pengemasan dan stabilitas. 1. Wadah langsung atau kemasan primer dan penutupan sangat penting dalam pengaruhnya terhadap stabilitas produk. Pengemasan dan stabilitas. 2. Plastik. Permasalahan plastik adalah migrasi obat melalui plastik ke lingkungannya, transfer uap, lembab lingkungan, oksigen, dan elemen lain ke produk farmasi. 3. Tercucinya kandungan wadah ke obat. 4. Absorbasi obat atau eksipien oleh plastik. Pengemasan dan stabilitas. Logam. Beberapa tubuh campuran logam dan aluminium dapat digunakan sebagai wadah untuk emulsi, ointmen, krim, dan pasta. Keterbatasan. Logam dapat menyebabkan korosi dan presipitasi di dalam produk obat. Cara mengatasi: menyalut tube dengan polimer yang dapat mengurangi kecenderungan ini. Pengemasan dan stabilitas. Karet. Karet juga mempunyai masalah tertariknya kandungan obat dan tercucinya kandungan wadah. Perlakuan awal dari tutup piel karet dan penutupan dengan air dan uap mengurangi potensial tercuci. Dan itulah yang dapat saya jelaskan tentang stabilitas obat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.